Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah hadir dan meluangkan waktunya dalam presentasi proposal saya. Perkenalkan, nama saya Negara Fadila dengan NIM 17342248 dari Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPATB dan PBBP2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2024. Dan saya akan memulai dari latar belakang penelitian. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, maupun pembangunan properti. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya potensi pajak daerah, terutama dari BPATB dan juga PBBP2. Berdasarkan data tahun 2019 sampai dengan 2024, kedua jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 51% terhadap total pajak daerah. Namun demikian, jika dilihat dari data yang ada, masih terdapat beberapa tahun di mana realisasi penerimaan belum mencapai target, khususnya pada PBBP2 dan BPATB. Bahkan pada tahun 2024, realisasi PPATB hanya mencapai sekitar 56% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan hasil yang beragam. Selain itu, terdapat beberapa studi terdahulu yang telah menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk merumuskan strategi kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran efektivitas dan kontribusi untuk menilai kinerja penerimaan BPATB dan PBBP2, serta juga perannya dalam mendukung pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Meskipun penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan rasio efektivitas dan kontribusi, namun penelitian tersebut umumnya belum mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dengan perumusan strategi berbasis analisis SWOT secara komprehensif, serta belum dilakukan secara khusus pada Kota Bekasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas dan kontribusi BPATB dan juga PBBP2, serta merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan BPATB dan PBBP2 terhadap PAD Kota Bekasi selama tahun 2019 sampai dengan 2024. Lalu yang kedua, bagaimana kontribusi BPATB dan PBBP2 terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi selama tahun 2019 sampai dengan 2024. Ketiga, bagaimana strategi kebijakan berbasis analisis SWOT yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPATB dan PBBP2 secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan BPATB dan PBBP2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2019 sampai dengan 2024. Lalu yang kedua, untuk menganalisis kontribusi BPATB dan juga PBBP2 terhadap PAD Kota Bekasi selama tahun 2019 sampai dengan 2024. Lalu yang ketiga, untuk merumuskan strategi kebijakan berbasis analisis SWOT guna meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPATB dan juga PBBP2 secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bekasi. Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai kinerja pajak daerah melalui analisis efektivitas dan kontribusi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi Bapenda Kota Bekasi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan BPATB dan juga PBB2. Kedua, bagi pemerintah Kota Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pajak daerah dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, pada bagian konsep yang diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yang berkaitan dengan penelitian. Yang pertama adalah pendapatan daerah atau PAD. PAD sendiri itu merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari dalam wilayahnya itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dan juga pelayanan publik. Ketiga, yaitu BPHTB. B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, misalnya melalui jual beli, hibah, atau warisan dengan tarif sebesar 5% setelah dikurangi NPWP PTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Lalu yang keempat, yaitu ada PPWP 2. PPWP 2 itu merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan tarif maksimal sebesar 0,3% dari NJOP atau nilai jual objek kena pajak dengan perhitungan PWP 2 sama dengan tarif pajak kali NJOP dikurang dengan NJO PTKP. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga digunakan konsep efektivitas dan juga kontribusi. Efektivitas sendiri digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jadi, semakin tinggi realisasi dibandingkan target, maka akan semakin efektif. Sedangkan kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar peran BPHTB dan juga PBBP 2 terhadap total PAD Kota Bekasi. Lalu di sini terdapat kriteria efektivitas penerimaan pajak, yaitu terdapat sangat efektif senilai lebih dari 100%, lalu efektif 90-100%, lalu cukup efektif dari 80-90%, kurang efektif 60-80%, lalu yang terakhir dari tidak efektif kurang dari 60%. Lalu juga terdapat kriteria tingkat kontribusi, yaitu sangat baik lebih dari 60%, baik 40-50%, cukup baik 30-40%, lalu sedang 20-30%, lalu kurang baik 10-20%, lalu yang terakhir itu sangat kurang, yaitu kurang dari 10%. Lalu juga terdapat rumus untuk efektivitas dan juga kontribusi. Efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak dibagi dengan target penerimaan pajak dikali dengan 100%. Lalu untuk kontribusi sama dengan realisasi jenis pajak daerah dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah dikali dengan 100%. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT sebagai alat analisis strategisnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak daerah. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats itu ancaman. Lalu terdapat juga matriks analisis SWOT di sini. Yang pertama ada strategi SO atau Strengths and Opportunities, memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Lalu strategi Strengths and Threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Lalu ada strategi Weakness and Opportunities, yaitu memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan. Lalu terdapat strategi Weakness and Threats, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya, pada penelitian ini juga digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding. Penelitian pertama oleh Saputri dan Riyati tahun 2020 yang meneliti efektivitas dan kontribusi PBBP 2 di Kota Bekasi tahun 2014 sampai dengan 2018. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa PBBP 2 tergolong efektif dalam pencapaiannya, namun kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Lalu penelitian kedua oleh Andriani dan Kumala tahun 2022 mengenai kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi PBB dan BPHTB cukup besar namun belum optimal sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan juga ekstensifikasi pajak. Penelitian selanjutnya oleh Febrianti dan rekan-rekan tahun 2024 yang meneliti pengaruh PBBP2, PPHTB dan juga pajak parkir terhadap PAD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBBP 2 dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD sehingga kedua pajak tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu penelitian oleh Tarigan dan rekan-rekan tahun 2025 menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB dan BPBP 2 memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik, namun kontribusinya terhadap PAD masih bersifat fluktuatif. Lalu penelitian lainnya oleh Muhazib tahun 2025 menggunakan analisis SWOT terhadap penerimaan PBBP 2 di Kota Tanjung Pinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PBBP 2 dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal seperti regulasi kualitas SDM dan juga digitalisasi. Sedangkan faktor eksternalnya itu seperti kesadaran wajib pajak dan juga validitas data objek pajak.
Selanjutnya, pada bagian kerangka konsep penelitian, kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan data dari Bapenda sebagai instansi yang mengelola pendapatan asli daerah dengan fokus pada PBBP2 dan juga BPATB. Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas dan juga kontribusi penerimaan PBBP2 dan juga BPATB terhadap PAD. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dilengkapi dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan strategi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan juga kontribusi penerimaan PBBP2 dan BPATB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi sebagai instansi yang mengelola pendapatan asli daerah, khususnya penerimaan PBATB dan juga PBBP2. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis data berbentuk angka dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai alat mengolah data. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan, yaitu dua pegawai Badan Kota Bekasi, satu perwakilan wajib pajak PBBP2, satu perwakilan wajib pajak BPATB, serta satu konsultan pajak. Teknik penentuan untuk informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan BPATB, PBB2, dan juga realisasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2019 sampai dengan 2024, serta dokumen resmi dan juga literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu studi dokumentasi dan juga wawancara semi terstruktur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait data target dan juga realisasi penerimaan BPATB, PBBP2, dan juga realisasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait efektivitas, kontribusi, serta kendala dalam penerimaan pajak tersebut. Selanjutnya, untuk keabsahan data, triangulasi diartikan sebagai proses pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan juga waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh, yaitu dari pegawai Bapenda, wajib pajak, dan juga konsultan pajak. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan data dengan mengumpulkan data primer dan juga data sekunder, berupa laporan target dan realisasi PBBP2, BPATB, dan realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2019 sampai dengan 2024. Dua, tahap pengolahan data dalam menghitung efektivitas dan kontribusi BPATB dan PBBP2 terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi. Lalu yang ketiga, tahap analisis data dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir, tahap penarikan kesimpulan berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi proposal saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.